Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fabio Alvando Tanriono, Stambuk F1211900. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kristalografi dan mendeskripsikan sistem kristal trigonal, yaitu mineral kyanit. Langsung saja ke materi. Apa sih itu kristalografi? Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan ganisannya, bentuk luar, dan struktur dalam dari kristal. Ilmu kristalografi terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu geometri, fisik, dan kimia. Kita harus penting mempelajari kristalografi karena berguna dalam mengidentifikasi mineral, karena mineral dibentuk berdasarkan sifat alami dan sifat kimia mineral itu sendiri. Definisi-definisi kristal yaitu kristal atau hal blur adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan yang licin. Yang dimaksud dengan polihedral berarti banyak bidang-bidang datar di dalamnya. Ada 3 klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi. Yang pertama yaitu euhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua subhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Dan yang ketiga anhedral, tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Permukaan kristal yaitu kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam dan kristal, dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi atau ion. Ada beberapa bentuk-bentuk kristal. Yang pertama, bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Yang kedua, ada 2 jenis bentuk kristal, yaitu bentuk sederhana dan kombinasi. Yang ketiga, bentuk tertutup, bentuk sederhana, dalam, dan bentuk tertutup. Yang keempat, bentuk terbuka, yaitu bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi. Ada 3 unsur simetri pada kristal yang terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiganya itu. Yang pertama, sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat, dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu, kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan-kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri. Yang pertama, sumbu simetri Gir atau sumbu simetri biasa. Yang kedua, sumbu simetri giroida atau sumbu simetri diagonal. Yang ketiga, sumbu simetri inversi putar. Yang kedua adalah bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri itu sendiri dinotasikan dengan plane atau mirror. Bidang simetri terdiri menjadi 3 bidang. Yang pertama, simetri horizontal, simetri vertikal, dan simetri diagonal. Yang ketiga, pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal, di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain, dengan jarak yang sama, dijumpai kenampakan yang sama. Pusat simetri itu selalu berhimpit dengan pusat kristal. Akan tetapi, pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri. Ada beberapa cara
untuk menentukan kelas simetri. Yang pertama yaitu penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan-kandungan unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Yang kedua, cara untuk menentukan suatu bentuk kristal diantaranya yang umum digunakan adalah menurut Hermann Manguin dan Schonflies. Baik, di sini ada alat peraganya, yaitu kristal tricline, sistem kristal tricline, kelas pinansoidal, bentuknya pinansoid. Nah, di sini sistem kristal ini memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Untuk mencari sudutnya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudutnya ada 8. Kita tulis 8A. Baik, kita akan menentukan diagonalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 diagonalnya. Kita menuliskan 8A. Baik, setelah itu kita akan menentukan mirror dan plane-nya. Yang pertama kita tentukan mirrornya. 1, 2, 3. Dan plane-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 3M 6P. Baik, kita akan mendeskripsikan indeks nilainya, yaitu 1 min 1 0, 1 0 0, 1 1 0, 0 1 0, 001. Ya, mineralnya yaitu cyanid, rhodonit, aibit, dan anortit. Selanjutnya menurut Hermann Manguin dan Schonflies, pada kelas kristal ini memiliki titik simetri pinansoidal. Berarti kita notasikan berarti dia min 1. Sedangkan pada Schonflies, pada kristal ini ia tidak bernilai sumbunya dan dinotasikan dengan C, dan bidang simetrinya ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Berarti dinotasikan dengan H. Oleh karena itu Schonflies CH dan Hermann Manguin adalah min 1. Yang terakhir yaitu stereogram. Saya menggambar stereogram seperti ini. Mengapa demikian? Karena memiliki sumbu A, B, dan C dan memiliki diagonal. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.